Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan tentu saja kelas 12 yang mungkin akan menempuh SIMA UI 2022. Kita akan membahas soal SIMA UI 2021 topik kelas 10, energi kinetik dan momentum. Acuannya adalah penuntun belajar fisika yang berisi ribuan soal ini, kelas 10, dan kalau Anda perlu referensi untuk teori, tentu diambil dari buku saya ini, Fisika Jilid 1, buku pelajaran. Oke. Soalnya adalah soal sebab akibat. Pernyataan sebelum sebab ini kita sebut pernyataan. Pernyataan sesudah sebab ini kita sebut alasan. Kalau pernyataan benar, alasan benar, kita harus cari hubungannya. Tapi kalau salah satu salah, tidak perlu. Kita baca soalnya yang pernyataan dulu. Jika dua partikel, jadi ada dua partikel ya, sebut aja ini partikel 1, ini partikel 2. Memiliki energi kinetik yang sama, jadi energi kinetiknya sama. Momentumnya sama. Nah, dia bilang kalau energi kinetiknya sama, maka momentumnya sama. Katanya kan gitu. Betul apa enggak? Kan gitu. Selama mereka bergerak sepanjang garis paralel. Jadi maksudnya arah kecepatannya itu sama ya. Jadi misalnya V1 itu ke sana, V2 juga ke sana, gitu. Maksudnya, ya, jadi paralel ya, sejajar. Jadi V2-nya bukan ke sini, kalau ke sini enggak. Oke. Jadi artinya besar ya, besarnya sama. Jadi betulkah M1V1, momentum itu kan massa kali kecepatan ya. Ingat momentum itu adalah massa kali kecepatan. Betul nggak sama dengan M2 kali V2? Betul nggak? Kalau energi kinetiknya sama. Ingat, kita anggap M1-nya tidak sama dengan M2. V1-nya juga kita anggap tidak sama dengan V2. Kalau sama itu kan kasus khusus. Sekarang energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah mv kuadrat kan? Kalau energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. Itu udah pasti kan? Jadi ini artinya setengah M1 V1 kuadrat. Ini setengah M2 V2 kuadrat. Gitu. Diketahui ya, ini diketahui sama. Oke, berarti setengahnya bisa dicoret. Nah, kalau ke momentum V1 kuadrat ini kita jadikan V1 kali V1. V2 kuadrat ini kita jadikan V2 kali V2. Nah, ini adalah momentum 1. Tapi harus dikali lagi dengan V1. Ini momentum 2 dikali lagi dengan V2. Jadi Anda lihat, momentum 1 sama dengan momentum 2 itu tergantung pada V1 dan V2. Ya, umumnya kalau kita cerita umumnya itu kan V1 tidak sama dengan V2. Kalau kita cerita dua benda bergerak tanpa keterangan itu umumnya tidak sama. Berarti kalau tidak sama maka P1 tidak sama dengan P2. Ya. Nah, khusus kalau kasus khusus ini. Kalau kasus khusus ya M1 V1 sama dengan V2. Ini kasus khusus. Barulah P1 sama dengan P2. Ya, dengan demikian pernyataannya salah karena dia ambil kasus khusus. Ya, pernyataan salah. Karena dia ambil kasus khusus. Sementara di sini nggak ada keterangan kecepatannya sama. Ya, yang ada hanya energi kinetiknya sama. Ini. Tidak ada pernyataan V1 sama dengan V2. Tidak ada. Jadi pernyataan salah. Ya, jadi tinggal kita periksa alasan. Sekarang kita periksa alasan. Gitu. Momentum linear dipertahankan, maksudnya dipertahankan tetap, karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Jadi maksudnya tidak ada gaya eksternal, berarti sigma F-nya itu 0. Ya, tidak ada gaya eksternal. Ya, tidak ada gaya eksternal. Jadi kalau tumbukan misalnya, tumbukan antara dua benda, ya, itu kekekalan momentumnya, momentum linearnya tetap karena apa? Dianggap hanya ada gaya kontak. Kalau ini ke sana F, anggaplah ini 1,2, ini adalah F21, ini F12. Tapi ini besarnya sama. Sehingga kalau kita pandang secara sistem, maka sigma F-nya 0. Ya. Kalau kita pandang secara sistem,
Ini sigma F sama dengan 0. Sehingga berlakulah hukum kekekalan momentum. Sehingga berlaku kekekalan momentum. Gitu loh. Ya. Jadi gitu. Betul apa enggak? Nah, ya, betul. Dari sini jelas betul. Kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan. Kenapa betul? Kan gitu. Kita akan buktikan. Ya, ambil aja dari rumus hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Ya. Kemudian sigma F sama dengan M, A itu dV per dt. Kemudian dt-nya pindahkan ke sana, sigma F dt. Ini M dV. Ya kan? Ini pindah ke sana. Baru diintegralkan. Nah, Anda lihat kalau sigma F-nya 0. Kalau Anda integralkan, ruas kiri itu 0. Nah, ruas kanan ini adalah, ini dianggap aja masanya tetap. Maka ini akan sama dengan M delta V. Ya, inilah yang disebut momentum. Ya toh? Momentum. Ya. Jadi, kalau misalnya kita ambil ini V1, ini V2, maka ini akan sama dengan M V2 kurang V1. Ini 0. Maka Anda dapatkan nanti MV2 sama dengan MV1. Kan gitu secara prinsipnya. Jadi Anda lihat momentum linearnya tetap. Ya. Kalau tidak ada gaya eksternal, maka momentum linear tetap. Jadi momentum linear dipertahankan karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Kita harus tutup ini. Momentum linear dipertahankan karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Betul, benar ya. Kalau alasannya benar. Tapi kalau pernyataan salah, ya, pernyataan salah. Tadi sudah kita lihat ya. Pernyataannya salah karena pernyataan hanya benar kalau kecepatannya sama. Sementara kalau tidak ada pemberitahuan, umumnya kita anggap kecepatan partikel 1 tidak sama dengan kecepatan partikel 2. Jadi salah benar ya. Salah benar. A benar-benar berhubungan. B benar-benar tidak berhubungan. C benar salah. Ya, C benar salah. D salah benar. Ini kan salah benar. Jadi jawabnya D. Oke, jadi demikian yang bisa kita jelaskan kepada Anda. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Dan jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Di musim pandemi ini, fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan.